Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang menjelaskan tentang perintah berhusnudzon. Namun sebelumnya, agar pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar, kita buka terlebih dahulu dengan doa bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, agar pembahasan kita kali ini tidak jauh menyimpang dari tujuan pembelajaran, di sini perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan pembelajarannya diharapkan nanti setelah mempelajari surat Al-Hujurat ayat 12, siswa dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dengan baik. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi hukum tajwid pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, dapat mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, dapat menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang kelima, dapat menjelaskan hikmah perilaku husnudzon. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini. Langsung saja pembahasan kita nanti untuk mengarahkan pada tujuan tersebut. Nanti pertama kita akan membaca ya Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kedua, setelah dibaca kita coba mengidentifikasi tajwidnya. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba untuk mengartikan. Dan yang keempat, akan kita jelaskan isi kandungan daripada surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut. Baiklah, langsung saya tampilkan. Inilah Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, akan saya baca terlebih dahulu satu kali. Kalian silakan untuk menyimaknya ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakuna lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Baik, saya jelaskan sedikit tajwidnya ya. Nanti biar tahu alasannya kenapa dibaca begini dan begitu. Sengaja di sini ada beberapa huruf yang dicetak berwarna, itu untuk memudahkan pembahasan tajwid kita. Jadi tajwid yang akan kita bahas hanya pada huruf-huruf yang saya cetak warna saja. Oke, yang pertama di sini ada yang berwarna biru. Ya, ini dibaca lebih baik 5 harokat. 3 harokat boleh, 4 boleh, 5 lebih baik. Ini namanya mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i. Ini mad tabi'inya ya bertemu dengan huruf alif di lain kalimat. Jadi antara ya dengan alifnya itu terpisah kalimatnya. Walaupun tulisannya ini jadi satu, ini sebetulnya ya kalimat tersendiri, ayyuha kalimat tersendiri. Jadi karena ini terpisah antara mad tabi'i dan alifnya, maka disebut mad jaiz munfasil. Kemudian di sini yang dicetak warna merah ini ada tanwin fathah ya di atas huruf ra ini bertemu dengan mim. Ini disebut dengan idgham bi gunnah, artinya masuk dengan dengung, sehingga tidak lagi dibaca kasiron
tetapi tanbinnya masuk kepada huruf mim. Kasirom, ya, kasirom, ditahan biar didengungkan dulu. Kemudian di sini yang dicetak berwarna orange, zonni, oranye atau kuning tua ya. Zonni, ini ada nun yang bertasdid. Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, setiap ada huruf nun atau huruf mim yang di atasnya ada tasdid ini, nah ini tasdid ini, ya, maka itu disebutkan bacaan gunnah, maka nunnya harus dibaca dengan dengung. Jadi ini ketiga-tiganya ya, ini semuanya bacaan gunnah. Zonni, inna, ini juga ba'da zonni, ini gunnah semua. Oke. Selanjutnya ismun, tulisannya ismun, tapi karena ini bertemu dengan huruf wawu, ini juga disebut dengan idgham bi gunnah, sama dengan yang ini ya. Karena idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4. Mim, kemudian wawu, nanti ada lagi iya, ada lagi nun. Nah, di sini yang dijumpai adalah huruf wawu. Tanwin domah yang ada di atas huruf mim ini bertemu dengan wawu. Idgham bi gunnah ini dibacanya ismu, tidak ismun lagi. Kemudian di sini ada huruf ba berjejer. Ba yang pertama berbaris sukun atau mati bertemu dengan huruf ba yang kedua. Maka huruf ba ini tidak lagi dibaca qalqalah. Walaupun huruf ba termasuk huruf qalqalah apabila dibaca sukun, tetapi karena ini bertemu dengan huruf ba lagi, maka ini disebut dengan idgham mutajanisen. Ba yang pertama masuk kepada ba yang kedua. Ya tetap ba gitu ya, tidak boleh dipantulkan. Ini sudah hukumnya sudah berbeda. Kemudian selanjutnya ini yang berwarna kuning, ada huruf mim mati, mim sukun bertemu dengan ba. Ini disebut dengan ikhfa syafawi, membacanya didengungkan. Jadi mim mati ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mim mati ada 3 hukum bacaan. Kalau bertemu dengan ba ya, ini namanya ikhfa syafawi. Kalau bertemu dan mim lagi di sini namanya idgham mimi. Tetapi kalau bertemu dengan selain mim dan ba namanya idhar syafawi. Ini ikhfa syafawi karena bertemu dengan ba, maka membacanya didengungkan, didengungkan. Ba'dukum ba'dha gitu. Kemudian di sini ada yang cetak merah lagi. Sengaja yang idgham ini saya cetak merah semua ya. Ada nun mati bertemu dengan ya, ini juga idgham bi gunnah, sama dengan ini, sama dengan yang ini. Ini nun mati bertemu ya. Jadi dibacanya ayya, tidak lagi dibaca an tapi ay. Selanjutnya ini yang berwarna kuning, ada tanwin fathah bertemu dengan huruf fa, namanya bacaan ikhfa, artinya samar. Maka di sini tanwinnya harus disamarkan. Maitang, tidak dibaca maitan, tetapi maitang fa gitu ya. Kemudian di sini adalah qol Allah berwarna hijau tua. Ini bacaan tafhim karena lafal Allah atau lam jalalah, ini lam jalalah yang tengah didahului domah. Di mana ada lam jalalah atau lam yang pada lafal Allah didahului domah atau fathah, maka itu dibaca tafhim atau tebal. Maka di sini membacanya adalah wattaqullah ya, taqullah inna. Nah, kalau yang inna sama dengan ini nah ini ya, ada nun yang bertasdid. Kemudian lafal Allahnya yang ini juga dibaca tafhim sama dengan ini karena didahului fathah. Ya, innallaha tawwabur rahim. Nah, yang ini dicetak merah namanya idgham bi la gunnah, bukan bi gunnah tapi bila gunnah karena tanwin domah bertemu dengan huruf ro. Jadi kalau bertemu dengan huruf ro dan lam, ada 2 ya, ro dan lam, itu idgham bila gunnah. Apa bedanya idgham bila gunnah dengan idgham bi gunnah? Kalau idgham bi gunnah masuk, ini masuk dengan dengung ya. Tapi kalau idgham bila gunnah masuk tidak dengan dengung, itu saja, sama-sama masuk. Tawwabur rahim gitu. Oke. Silakan sekarang kita baca lagi, silakan untuk diikuti ya. Sudah tahu alasannya, coba kita praktekkan tajwid yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan untuk mengikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Langsung ya, kita ulang langsung saja. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, kira-kira begitu bacaannya, silakan nanti diulang-ulang. Kemudian selanjutnya saya akan mengartikan atau menerjemahkan dari setiap potongan kalimahnya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah olehmu, katsiran minadh-dhanni, kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain. Wala yaghtab, dan janganlah kamu menggunjing. Ba'dukum, sebagian kamu, ba'dho, atas sebagian yang lain. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjing, ba'dukum, sebagian kamu, ba'dho, atas sebagian yang lain. Ayyuhibbu, adakah suka, ahadukum, seorang di antara kamu, ayyakula, memakan, lahma akhihi, daging saudaramu, maitan, yang telah mati. Fakarihtumuh, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabur rahim, maha penerima taubat dan maha penyayang. Saya ulangi sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istanibu, jauhilah olehmu, katsiran minadh-dhanni, kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu, ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjing, ba'dukum, sebagian di antara kamu, ba'dhon, atas sebagian yang lain. Ayuhibbu, adakah kamu suka, ahadukum, seorang di antara kamu, ayyakula, memakan, lahma akhihi, daging saudaramu, maitan, yang telah mati. Fakarihtumuh, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang.
ini kalau diartikan secara keseluruhan bisa kalian lihat terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 2. Saya lanjutkan, kemudian akan saya jelaskan kandungan isi surat Al-Hujurat ayat 12. Tadi disampaikan bahwa surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah menjelaskan tentang husnuzon. Nah, husnuzon itu apa? Husnuzon berasal dari kata husnul yang artinya baik dan zon yang berarti prasangka. Jadi secara sederhana husnuzon itu adalah prasangka yang baik atau dugaan yang baik. Prasangka baik adalah suatu sikap perilaku yang memiliki prasangka baik, berpikiran positif, berpandangan mulia terhadap apa yang ada di hadapannya. Sedangkan kebalikannya adalah suudzon, prasangka buruk. Kita dilarang ya, tidak boleh berprasangka buruk, harus selalu berhusnuzon, prasangka yang baik. Nah, macam-macam husnuzon di sini, husnuzon terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Yaitu berprasangka baik terhadap semua keputusan Allah atau takdir Allah yang telah ditetapkan kepada kita. Contohnya, kita harus selalu bersyukur. Bagaimana caranya? Bersyukur dengan hati, mengikuti dan menyadari bahwa segala nikmat yang diperoleh manusia merupakan karena Allah. Yakin semuanya dari Allah. Kemudian bersyukur dengan lisan, minimalnya adalah melafalkan kalimat alhamdulillah atau melafalkan kalimat-kalimat Allah yang lain, kalimat thayyibah, berzikir, membaca Al-Qur'an, ya, dan sebagainya. Kemudian juga bisa bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu melakukan amal perbuatan yang baik sebagai tanda syukurnya. Kemudian juga bersyukur dengan harta benda, apabila kita mempunyai harta benda bagikan atau paling tidak berbagi dengan yang lain sebagai tanda rasa syukur kita. Kemudian husnuzon yang berikutnya adalah bisa juga husnuzon kepada Allah itu dengan cara sabar. Sabar itu tabah terhadap cobaan yang diterimanya, ya. Dan selalu beranggapan bahwa semua apapun yang ditimpakan Allah kepada kita itu adalah pasti sesuatu yang terbaik. Walaupun kadang-kadang tidak kita sukai. Kemudian husnuzon yang kedua adalah husnuzon terhadap diri sendiri. Apa itu? Berarti bahwa segala yang melekat pada diri kita, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, merupakan pemberian Allah yang terbaik dari Allah kepada kita. Apapun yang ada dalam diri kita, itu yang terbaik, kita harus yakin itu. Maka dengan adanya husnuzon terhadap diri sendiri ini, kita akan memunculkan sikap percaya diri, kemudian gigih, bekerja keras, tabah, rajin, ya, tidak mudah putus asa, pasrah gitu. Kemudian selalu berinisiatif, pikirannya jalan, muncul ide-ide, tidak tinggal diam, rela berkorban, ya, tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian husnuzon terhadap sesama manusia, ini yang ketiga, yaitu berprasangka baik terhadap semua yang dilakukan oleh orang lain. Jangan suka berburuk sangka terlebih dahulu. Contoh dalam kehidupan keluarga, kalau dengan husnuzon antara suami, istri, anak-anaknya, maka tentunya akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena mereka saling mencari ridha Allah, saling percaya, ya, tidak saling curiga. Kemudian dalam kehidupan bertetangga harus saling menghormati, berbuat baik kepada tetangga. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, generasi tua menyayangi yang muda, kemudian sesama anggota masyarakat saling tolong menolong dalam kebaikan. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk
menghilangkan kemiskinan. Jadi ada saling kepercayaan antara pejabat dengan rakyat. Pejabat melindungi kepada rakyatnya, yang namanya rakyat juga akan menghargai dan hormat patuh kepada pejabat gitu ya. Pemerintah dan masyarakat bekerja dalam memberantas kejahatan. Oke, ini didukung oleh beberapa hadis tentang husnuzon. Yang pertama, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menghormati tetangganya. Ya, jangan pilah-pilah. Kemudian laisa minna man lam yarhamu syaghirana wa lam yuwakkir kabirana. Bukan dari golongan kami umat Islam orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Ini saling percaya kan antara sesama manusia yang tua dan yang muda, semuanya akan terbentuklah kehidupan yang harmonis. Dari urian di atas dapat disimpulkan bahwa isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 adalah yang pertama, orang yang beriman diharamkan menggibah dan mencari keburukan orang lain. Menggibah itu ya membicarakan keburukan di belakangnya ya. Kemudian dua, gibah atau mencari keburukan orang karena mencari keburukan orang karena diharamkan, jika dilanggar akan mendapatkan dosa-dosa besar ini ya termasuknya. Kemudian yang ketiga, menggibah merupakan diperumpamakan oleh Allah memakan daging bangkai teman sendiri. Tentunya kan jijik sekali ya, kita tidak berasa itu. Sering kita kumpul-kumpul bicarakan orang yang orang itu tidak ada di depan kita, di samping kita, keburukannya dibesar-besarkan. Padahal walaupun itu memang betul buruk, itu nggak boleh. Apalagi kalau keburukan yang kita sampaikan, yang kita bicarakan itu tidak nyata, maka itu menjadi fitnah. Yang keempat, orang yang beriman diwajibkan untuk berhusnuzon, ya, baik kepada Allah, kepada diri sendiri maupun kepada sesama ya. Kemudian perintah untuk bertakwa kepada Allah. Dan yang keenam, mengingatkan bahwa Allah Maha menerima taubat hambanya yang mau bertaubat. Demikian kesimpulannya dan hikmahnya kalau kita sudah bisa berhusnuzon apa? Hidup menjadi tenang dan penuh optimis, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala cobaan, membentuk pribadi yang tangguh, menjadikan seorang yang kreatif, menyebabkan seorang tidak mudah putus asa, terhindar dari penyesalan hubungan dengan sesama, menumbuhkan sikap peduli, santun, tulus, pemaaf dan tidak emosional, banyak teman dan lain sebagainya. Itu hikmahnya. Itulah pembahasan kita, silakan untuk dipelajari dan cukupkan sekian dulu ya. Kita akan bahas kembali nanti pada pertemuan yang akan datang dengan tema yang berbeda. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.